Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat kita ketemu lagi ya. Dan ini meskipun hari Jumat, saya kira sebagian dari Anda masih libur untuk hari raya Idul Kurban, Idul Adha, dan semoga kemarin itu ya potong-potong kambingnya nyati-nyati bersama bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi mari kita jangan ngomongin soal motong-motong sapinya, tapi kita bicara tentang bagaimana perkembangan politik ini semakin menarik, Bung Rocky. Kita membahas fokusnya sekarang soal bagaimana Jokowi dengan PDIP dan Prabowo, dan fokus kita tentu akan hubungan Jokowi dan PDIP sekarang ini. Saya kira memang itu akhirnya. Rumus terakhir adalah relasi antara PDIP dan Jokowi, atau lebih khusus lagi antara watak Ibu Mega dan ambisi Pak Jokowi. Kita spesifikkan aja. Ambisi Pak Jokowi tidak tertahankan tuh karena dia nggak mungkin lagi berhenti untuk cawe-cawe tuh. Sebaliknya, watak Ibu Mega adalah memastikan bahwa apa yang udah dia pilih itu nggak bisa diganggu gugat kan itu intinya tuh. Dan di dalam persamaan itu, di dalam equation itu, kita coba melihat derivat-derivatnya. Yang pertama adalah kecemasan Ganjar sendiri sebagai persona. Bukan PDIP sebenarnya yang cemas, Ganjarnya yang cemas. Karena Ganjar itu diberi semacam keleluasaan untuk mondar-mandir ke daerah segala macam, tetapi nggak pernah dapat sambutan yang otentik sebetulnya. Jadi sebagai pribadi, tentu saudara Ganjar ini menganggap bahwa dia akhirnya memang menjadi mainan. Kan itu kan merusak mental Ganjar dan relawannya kan. Di mana-mana kita lihat dinaikin poster tentang Ganjar, di belakangnya ada foto Megawati segala macam. Tapi nggak ada gairah yang menganggap bahwa ini serius nih. Jadi walaupun di seluruh Indonesia, saya muter Indonesia, ada poster Bapak Ganjar, tapi di belakang poster itu tidak ada semacam energi. Jadi kelihatan itu poster sebagai poster aja, sebagai baliho aja. Yang kita inginkan adalah Ganjar sendiri turun dari poster itu lalu menyapa rakyat. Yang kita inginkan Ganjar datang dari segala arah Indonesia lalu mengatakan bahwa dia memang pantas untuk menentukan sendiri sikap politiknya, bukan tergantung pada relasi tadi, pada ketegangan antara watak Ibu Mega dan ambisi Presiden Jokowi. Saya kira itu pada akhirnya rumusnya kita mesti ucapkan secara terang-terangan lah. Yes, dan saya kira kita juga paham ya gitu, meskipun sekarang didongkrak habis-habisan oleh lembaga survei gitu yang menyatakan bahwa sekarang Ganjar ambil alih kendali kembali memimpin elektabilitasnya. Kita semua tahu bahwa memang ada kekhawatiran yang luar biasa saat ini, dan juga tadi karena itu satu wataknya Pak Jokowi yang tetap ingin campur tangan, dan kedua dari sisi Ibu Megawati yang terus ingin mendominasi atau bahkan mengendalikan Ganjar Pranowo, itu membuat partai-partai lain itu jadi berpikir ulang untuk mendukung Ganjar Pranowo, dan ini tentu juga buat Ganjar Pranowo itu jadi merugikan. Oke, katakanlah Ganjar elektabilitasnya naik itu. Nggak ada soal sebetulnya. Kan itu gampang aja diturunkan lagi atau dinaikkan bahkan berkali-kali dengan menambahkan margin of error. Tetapi publik politik paham, kalaupun Ganjar terpilih, dia bukan sebagai presiden, tapi sebagai orang yang disuruh-suruh Megawati, kan begitu kan? Dan itu yang menyebabkan orang menganggap kalau begitu buat apa ada debat presiden nanti tentang komposisi kabinet, tentang siapa yang mau duduk. Kan pada akhirnya Megawati yang tentukan isi kabinetnya kan. Jadi Ganjar dipilih oleh rakyat, tapi yang menentukan kabinet adalah Megawati. Padahal PDIP itu nggak nyampe 20% juga suaranya. Bagaimana kalau seseorang terpilih sama seperti Pak Jokowi, terpilih tapi kemudian dijadikan petugas partai oleh PDI. Padahal Pak Jokowi dipilih oleh 51% orang Indonesia. Nah PDIP cuma 19%. Jadi kan ada 22% itu yang 32% yang justru datang dari luar kawasan PDIP. Hal yang sama akan diberlakukan pada Ganjar. Nah orang nggak mau di dikeledaikan dua kali kan sebetulnya kan, kasus Pak Jokowi udah terjadi, kasus Ganjar juga sedang berlangsung. Kita bukan mengkritik Ibu Mega, tetapi model semacam ini tidak akan membesarkan demokrasi itu karena dikerangkeng oleh partai, oleh ketua partai. Sistem presidensial. Jadi lain kalau kita menganut sistem yang namanya parlamentar misalnya, sehingga perdana menteri menentukan kabinetnya. Kita sistem presidensial dan pemilihan langsung, itu artinya si presiden mesti dapat legitimasi dari rakyat Indonesia, bukan sekedar kemenangannya itu diabdikan buat partai. Jadi hal yang sebetulnya penting untuk diingatkan bahwa di dalam sistem presidensial dan pemilihan langsung, presiden itu milih dari seluruh rakyat yang memilih dia tuh, bukan sekedar milih dari partai yang mengusungnya.
partai-partai yang mengusungnya tetap terkendali oleh 20% kok. Karena itu pentingnya kita ingatkan terus, ini kelakuan-kelakuan ini berlangsung karena semua nolak 0%. Jadi kacau jadinya kan. Jadi sekali lagi kita mau terangkan pada publik, Ganjar akhirnya kehilangan watak dia sebagai calon presiden. Dia sekedar calon dari Megawati untuk kepentingan PDIP, bukan untuk kepentingan pemilu dan demokrasi. Saya kira ini ya, kalau kita melihat perkembangan ini, kita bukan persoalan mau apakah kita kemudian lebih mendukung Ganjar atau lebih mendukung Prabowo atau siapapun, tapi ini kan dampaknya, bagaimanapun ini dampaknya, karena mereka ini sekarang ini partai-partai politik dan juga Pak Jokowi ini kan menentukan masa depan bangsa, gitu ya. Dan kita kemudian kan kita teringat kembali Pak Jokowi selalu ngomong jangan salah pilih presiden, jangan calon presiden. Nah, kita sendiri kan belajar dari pengalaman, kita udah pernah salah memilih calon presiden. Dan apa itu mau kita ulang terus-menerus gitu. Jadi sebetulnya ungkapan-ungkapan semacam itu dari Pak Jokowi itu hanya menunjukkan kecemasan dia, karena itu berkali-kali kita minta Pak Jokowi didampingi oleh psikolog lah daripada didampingi oleh lembaga survei atau buzzer kan. Karena kemampuan Pak Jokowi untuk mengucapkan kalimat yang membahagiakan atau mengunggulkan prinsip demokrasi itu kan nggak terlihat tuh. Kalau presiden kasih endorsement pada Prabowo, ya udah itu hak presiden. Tetapi kalau presiden bilang jangan salah pilih, itu artinya ada yang nggak boleh dipilih, kan begitu kan. Padahal Prabowo sendiri bahkan bilang, saya mau head to head dengan Anies, saya mau head to head dengan Ganjar. Jadi Prabowo justru menunjukkan sikap bahwa dia nggak ada soal dengan siapapun. Kenapa Jokowi yang mesti larang, jangan salah pilih pada publik. Kan itu intinya kan. Demikian juga berlaku pada Ganjar. Seolah-olah Jokowi mau bilang Ganjar itu jangan lagi dipilih, karena dia bukan pilihan saya, itu pilihan Mega. Kan akhirnya begitu. Sehingga Megawati pun merasa bahwa dia perlu kasak kusuk dengan pimpinan-pimpinan putih yang lain. Lain kalau Presiden Jokowi bilang Ganjar, walaupun diambil oleh Megawati, tetap pilihan saya. Itu lebih real dan lebih jujur sebetulnya, lebih kesatria. Kalau ini kan dia mau kasih sinyal dua tuh. Pilih Ganjar yang adalah kader saya, atau pilih Ganjar yang adalah kader Megawati. Nah kalau kader Megawati tentu jangan dipilih, karena belum selesai tadi kalimat kita pertama, persaingan watak antara Megawati dan Jokowi. Jadi ini memberantakkan apa yang kita sebut sebagai pendidikan putih. Nah ke depan pasti ini akan bermasalah nanti tuh. Karena nggak selesai. Jokowi nanti kalau menang mungkin dia klaim. Nanti Megawati merasa, loh kok Jokowi yang klaim? Bukankah dia adalah calon PDIP? Karena Jokowi juga ingin mengatur kabinet setelah Ganjar. Kenapa? Ya karena Jokowi ingin meneruskan kereta cepat, ingin meneruskan IKN dilanjutkan segala macam. Hanya demi itu sebetulnya. Atau melanjutkan money laundering, melanjutkan utang segala macam. Jadi bagian-bagian yang disembunyikan Jokowi terlihat sebagai upaya untuk menutupi kegelisahan dia kalau satu waktu nanti dia dipersoalkan pasca Lengser. Nah, ini kan saya kira sebenarnya dari sisi Ibu Megawati misalnya, apakah Ibu Megawati tidak belajar dari pengalaman pada pemilu 99 ya, ketika boleh itu waktu itu PDIP juga menjadi pemenang partai pemenang pemilu, tapi kan kemudian di parlemen kalah gitu ya, karena tadi itu mungkin ego yang sangat kuat begitu. Dan saya kira ini ada tanda-tanda juga akan terulang lagi itu dari sisi Ibu Megawati. Dari sisi Pak Jokowi memang seharusnya tidak pada tempatnya melakukan hal semacam sekarang ini, terus cawe-cawe, dan itu kemudian mendorong Ibu Megawati melakukan langkah yang seperti sekarang ini. Jadi kelihatannya ada second thought, ada penyesalan sehingga muncul pikiran baru pada Megawati. Bagaimana kalau Ganjar itu diganti lagi sebagai calon presiden? Kan nggak ada soal kan, kalau elektabilitasnya sampai sekarang semacam itu. Sementara dana atau organisasi yang dipakai oleh Ganjar udah meluas ke Indonesia, tapi tetap Ibu Mega cemas dengan keadaan itu. Kan itu menunjukkan Bu Mega sendiri tahu bahwa Ganjar itu sangat rentan untuk kalah, atau bahkan sudah diduga kalah di putaran pertama tuh. Jadi nilai-nilai yang kita sebut sebagai sebut aja nilai akademis dari Ganjar hilang, nilai etiknya hilang, nilai elektabilitasnya hilang. Jadi mungkin second thought itu, pikiran kedua itu, atau Ibu Mega menyesal terlalu terburu-buru mengajukan Ganjar, memungkinkan konsolidasi ulang PDIP. Karena saya baca di dalam PDIP itu berantakan akhirnya kan, karena soal yang tidak selesai, itu keinginan sebagian orang untuk tetap aja Puan yang berhak atas tahta Soekarno. Tapi udahlah, itu udah terjadi, kita tinggal tunggu dalam 100 hari ke depan apakah Ganjar itu betul-betul calon yang memang sudah dinyatakan sebagai final, atau justru Ganjar hanya diumpankan untuk mengukur sebetulnya sejauh mana rakyat masih percaya pada PDIP.
jadi terpikir ya dalam situasi begini ini kan mentok nih terkunci ya koalisinya PDIP. Kalau toh dia berusaha juga menjalin komunikasi, tetap saja partai-partai lain itu akan berpikir ulang gitu. Tapi kalau toh mereka kan ya ada yang partai yang tersisa PAN dengan Erlangga Hartarto dan menyatakan kelihatannya mereka akan berpeluang besar bergabung dengan Pak Prabowo. Tapi kan kalkulasinya juga tidak mudah karena ada Caimin yang merasa lebih duluan di situ menanam sahamnya berkoalisi dengan Pak Prabowo gitu. Saya sih terpikir kenapa nggak justru dengan begitu mendorong saja PAN dengan Golkar untuk membuat koalisi baru. Kan itu malah semakin menarik buat rakyat dan tetap dari sisi partai masing-masing itu lebih menguntungkan secara elektabilitas dari partai gitu. Iya, saya kira juga itu potensi yang bagus tuh. PAN dengan Golkar Ya. lakukan sesuatu supaya orang lihat bahwa tetap ada peluang untuk mengajukan calon yang lain. Mungkin sekali juga koalisi PAN dan Golkar itu lebih teknokratis dibandingin koalisi apa namanya PDIP dengan Gerindra misalnya itu. Jadi sebetulnya dengan komposisi semacam ini kita bisa lihat bahwa kartu bisa dikocok ulang. Kalau Erlangga dengan PAN misalnya ajukan satu paket baru, kan bisa membelah kembali opini publik kan. Jadi justru itu yang kita inginkan supaya benar apa yang dimintakan oleh Muhammadiyah. Jangan tiga empat lah minimal tuh. Karena kalau tiga artinya sebetulnya cuma dua dan dua itu sebenarnya sudah diatur supaya yang satu menang. Jadi kalau ada satu paket yang betul-betul datang dari inisiatif yang sebetulnya inisiatif dari luar, kan ini semuanya kan dari dalam sebetulnya Jokowi all Jokowi's man kan. Jadi kalau kita lihat satu partai lain atau koalisi lain itu PAN dan Golkar, orang akan anggap bahwa ada opini baru diucapkan tuh. Artinya orang tahu bahwa ya posisi-posisi kunci itu masih bisa diubah tuh. Ini masih lama loh, September itu masih lama sebagai upaya. Tahun politik itu kan panjang sekali akhirnya, walaupun kampanyenya pendek. Tetapi itu yang berseliweran itu membuat publik merasa lebih baik nggak usah pemilu kalau gitu. Kalau sampai sekarang soal-soal yang sebetulnya udah bisa ditentukan yaitu calon wakil presiden Anies, calon wakil presiden Prabowo, calon wakil presiden Ganjar, kan mestinya udah bisa diputuskan. Jadi mereka juga masih belanja opini sebetulnya tuh. Nah dalam posisi belanja opini ya dorong aja Erlangga dan PAN itu bikin opini baru. Ya, kan dan keruwetan ini kan sebenarnya memang tadi itu dimulai dari keinginan Pak Jokowi untuk hanya dua pasang calon begitu ya. Dan dari awal kita tahu tadinya PDIP itu merasa itu juga cocok dengan pemikiran PDIP karena itu akan menguntungkan PDIP kalau dua pasang calon. Tetapi kan kita lihat menangkap sekarang ketika situasinya berubah dan Pak Jokowi tidak lagi bersama dengan Ibu Mega, ya ternyata kemudian PDIP berpikir, nah kalau cuma dua calon berat juga ini apalagi kalau kemudian yang didukung Pak Prabowo kan begitu. Jadi saya kira sebenarnya justru situasi sekarang ini meskipun PDIP terkunci ini justru menguntungkan sebenarnya untuk rakyat kita, untuk peta politik kita dan bagi partai politik sebenarnya mereka itu lepas dari menang atau tidak nanti kalau mereka mengusung calon sendiri ini kan elektabilitas partainya juga akan naik. Gitu. Justru itu orang menunggu Golkar dan PAN ini naikkan elektabilitas dengan koalisi baru dengan kekuatan baru tuh. Karena itu banyak swing voters yang merasa kita nunggu pikiran berikutnya. Kan PAN dan Golkar lebih teknokratis sebetulnya komposisinya karena ya anggap aja Erlangga presiden, calon presiden, Erick Thohir wakil presiden itu lebih masuk akal juga tuh. Lalu Prabowo dengan mudah atau dengan enteng bilang ya kalau kalian udah pastikan Erlangga dan Erlangga dan Erick Thohir ya udah mungkin Pak Prabowo dengan cepat mengatakan ya udah saya dengan PKB aja dengan Caimin juga jadi lega sebetulnya tuh sehingga mainan Jokowi juga jadi buyar sedikit kan lalu Anies lebih gampang untuk menentukan sikap tuh demikian juga PDIP pada akhirnya tuh jadi sebetulnya komposisi yang seperti ini kan itu hasil gangguan dari opini publik yang berasal dari lembaga-lembaga survei. Jadi seolah-olah ini partai-partai nunggu lembaga survei ngapain? Partai punya determinasi untuk menentukan koalisi berikutnya kan. Jadi itu yang kita dorong sebetulnya. Paling nggak udah ada empat calon, mungkin nanti ada calon independen lagi karena dimungkinkan tekanan publik untuk Mahkamah Konstitusi merevisi undang-undang tentang pilpres kan gampang kan. Kan nggak masih mungkin juga ada calon independen kalau tekanan publiknya bagus kan. Mahkamah Konstitusi harus
memahami bahwa ada keinginan baru tuh, jangan sekedar keinginan Jokowi untuk menaruh Gibran di dalam peta politik baru dengan merevisi konstitusi. Jadi hal-hal semacam ini memungkinkan kita bersepakat untuk menghasilkan pembicaraan politik yang dinamis gitu. Bukan bukan kan sekarang kan semua statis, seolah-olah dinamis tapi sebenarnya statis kan jalan di tempat semua. Proses pencalonan presiden dan wakil presiden sekarang kan jalan di tempat. Ya, ini mentok semua loh ya, bukan hanya Anies Baswedan yang dibayang-bayangi akan disandra oleh Pak Jokowi. Ternyata semua partai yang lain yang calon-calon dukung oleh Pak Jokowi juga pada menemui jalan buntu semua gitu sekarang ini. Itu anehnya. Kita punya banyak partai, setiap partai punya kader, tapi nggak bisa move on itu dari dari posisi status quo sekarang kan. Jadi sekali lagi ada keadaan letargi itu, kemalasan untuk bergerak tuh karena orang udah merasa bahwa ya udahlah mau apapun yang dilakukan oleh koalisi ini kan berantakan juga. Jadi publik menganggap udah kita butuh makan, kita butuh ekonomi bekerja, kita butuh lapangan kerja tuh. Sekarang mungkin udah 200.000 di Jawa Barat itu dan Tangerang yang di PHK dan itu akan meluas kemana-mana. Kita juga baca bagaimana krisis Eropa sekarang itu akan masuk ke Indonesia. Kemampuan kita untuk mendeteksi masuknya investor juga buruk kan. Jadi hal-hal semacam ini mestinya cepat diselesaikan melalui kompetisi yang fair sudah final sehingga mulai besok ada kampanye, mulai masuk kampanye program walaupun di luar jadwal KPU. Kalau sekarang orang nggak tahu nih, ini koalisi mau ngapain sebetulnya tuh setelah tukar tambah lalu apa idenya? Kan nggak ada, buta huruf semua kan. Jadi kemampuan kita untuk mengawasi demokrasi dimaksudkan supaya kita percepat sirkulasi elit. Nah sekarang terlambat sirkulasi elit itu karena cawe-cawe Jokowi. Tapi gini ya, kita selalu gembira karena ternyata kemudian kalau ini merupakan musibah buat para elit politik, ini bisa jadi berkah buat bangsa Indonesia gitu ya. Kita senang selalu kalau elitnya nggak nyampe berarti akan ada perubahan politik di luar sistem elektoral dan kita harus uji sebetulnya bahwa sistem elektoral kita betul-betul dari awal masih berantakan tuh, masih ada feodalisme, masih ada tukar tambah di situ. Bagus juga kalau akhirnya pemilu ini berhenti diucapkan lalu ada cara lain untuk memilih presiden. Kan ini hal yang kita inginkan sebetulnya supaya ada dinamika pikiran. Nggak usah takut kalau pemilunya berantakan, tetapi ide tentang demokrasi bisa kita lanjutkan. Banyak cara lah. Nanti kita cicil. Oke, dan juga KT juga APS ya dulu kan 0%. Kenapa sih? Iya, ada dibilang dari awal. Oke, thank you, Bung Rocky.